Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bercerita singkat anime Make You Black Company. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang. Oke? Kisah berawal dari seorang pria nolep bernama Ninomiya yang rupanya dan ternyata dia adalah seorang sultan. Habis mandi besar, melihat di luar hujan dan membayangkan kehidupan para budak korporat. Dengan kekayaannya, dia kini memiliki 3 buah apartemen dan menikmati hidupnya. Namun tiba-tiba dia digebros ke dalam isekai dan nyungsep di sebuah pusat kota dengan memakai sebuah boxer. Ninomiya lalu ikut ke sebuah pekerjaan menambang batu di sebuah company bernama Raizaha Mining Corporation. Namun pada pekerjaan itu Ninomiya mengeluh karena bekerja terus-menerus 16 jam sehari tanpa ada hentinya. Dia juga memiliki hutang berjumlah 10.000 gold. Kemudian Ninomiya mengajak Wanibe ke sebuah kafe yang terdapat PSK alias pedagang sangu koneng pada malam poek itu. Ninomiya juga ternyata berhutang lagi yang kini totalnya telah mencapai 20 juta gold. Esoknya Ninomiya beserta Wanibe ikut menjadi bagian kelompok pencari batu kali. Bosnya pun menyetujui permintaannya. Kemudian Wanibe dan Ninomiya menjelajahi tempat itu dengan menembus portal. Ninomiya dan Wanibe lalu menambang batu tersebut. Ninomiya juga menjelaskan kalau dia terobsesi untuk menguasai tempat tersebut agar menjadi kaya. Setelah itu, berjalan ke dalam goa, mereka berdua menemui naga yang bernama Rimu. Mereka berdua bersembunyi dari Rimu yang sedang kelaparan. Akhirnya, Ninomiya menyuruh Wanibe sebagai umpan naga tersebut. Sampai akhirnya Ninomiya ngebacotin Rimu yang menangkap Wanibe dan berjanji akan memberikan makanan yang lebih lezat. Rimu kemudian berubah wujud dari naga menjadi seorang mamah bondon dan menyepakati perjanjiannya. Bosnya pun terkesan dengan perkembangan hasil tambang batu kali yang naik pesat. Di dalam goa itu Ninomiya menemukan sebuah tongkat sihir yang ternyata digunakannya untuk menjajah dan menghipnotis bosnya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian mereka semua kelelahan. Lalu tongkat sihir itu pun rusak dan menyadarkan para pekerja. Ninomiya yang sedang terluka, dia membaca surat yang isinya dia dipindahkan ke divisi eksplorasi. Bersama dengan Wanibe, mereka berdua membersihkan sisa monster di area tersebut. Dijelaskan tentang korporasi itu adalah bisnis batu iblis. Terdapat beberapa divisi pada perusahaan itu. Untuk divisi eksplorasi merupakan divisi paling elit di perusahaan tersebut. Kembali di gua itu, Wanibe dengan cilepengnya membuka sebuah kotak yang rupanya berisi jebakan. Ninomiya pun sampai dibuat liar untuk mencari obat dan ramuan mengalahkan monster yang menjebaknya. Dia pun akhirnya dipanggil karena barang-barang perusahaan dihancurkan olehnya dan menerima hukuman. Setelah itu Ninomiya kembali ke tempat tambang batu. Rupanya ada seorang pekerja divisi 3 menyuruhnya untuk cabut dan lari karena ada semut terang-rang. Mereka berdua yang ketakutan kemudian menemui seorang aki-aki dan mengabarkan ada serangan dari semut terang-rang. Semut itu lalu menyerang tempat itu dan dalam keadaan panik, Ninomiya dan kedua bebenguknya berubah wujud menjadi semut dari hasil meminum sebuah ramuan. Sampai akhirnya Ninomiya menemui seekor semut pekerja yang tampak asruk-asrukan. Dia pun menceramahinya, mendoktrin dan berusaha membujuknya agar ikut sebagai bagian dari sekte pendobrak. Taktiknya berhasil mengumpulkan para semut terang-rang itu. Kemudian Ninomiya dan para bebangusnya mendatangi Ratu Semut tersebut. Ratu Semut terang-rang itu marah besar. Tibalah Rimu yang kelaparan membuat semut itu ketakutan. Sampai akhirnya dihentikan oleh Ninomiya yang membawa daging. Membuat Ratu Semut itu terkesima dengannya.
Wanibe yang sudah pulih diajaknya agar bergabung menjadi sekte pendobrak. Di kantor perusahaan itu, Feruza merekrut seorang bondon bernama Sia Maneh untuk melatih New Beetle. Di sebuah pulau, Ninomiya dan lainnya dilatih oleh seekor bagong. Mereka semua masuk ke gua untuk berlatih mengalahkan seekor monster psikopat. Namun sayangnya pada ketakutan. Setelah itu mereka disuruh untuk pergi ke sebuah puncak bukit. Di tengah perjalanan, Ninomiya yang kelaparan itu lalu menemukan sebuah tanaman pengacau pikiran, seperti yang dijelaskan oleh Wanibe. Sesampainya di sebuah bangunan bukit, mereka semua diajarkan untuk bermeditasi tenaga dalam. Setelah itu, ras elf banyak yang menolak pelatihan itu. Belza, si bondon dari perusahaan itu, datang menyambangi mereka. Kemudian mereka pun kembali ke tempat tambang menggunakan kapal laut. Patung Belza tersebut kemudian dihancurkan oleh Ninomiya. Dia menjelaskan kalau pelatihan itu digunakan hanya untuk pencucian otak. Maka dari itu rencana yang dilakukannya berhasil, yaitu dengan mencampurkan makanan dengan tanaman pengacau pikiran untuk para penyihir. Akhirnya tempat pelatihan tersebut diledakkan. Di kantor Wanibe dan Nomiya menemui pekerja divisi 3 dan Sia Maneh, seorang pahlawan yang menemukan batu akik di dalam labirin. Setelah itu Sia mengajak Ninomiya ke labirin lantai 3. Mereka lalu menemui seekor monster psikopat. Sia pun mengalahkan dengan mudahnya monster psikopat tersebut. Tetapi di sisi lain Ninomiya menemui semut terang-rang dan dihampiri oleh Sia. Sia pun mencoba menyerangnya karena dituduh monster. Lalu datanglah Rimu. Saat dihajar oleh Sia, Rimu berubah menjadi mamah bondon dan menghajarnya. Sia pun ditangkap dan mengenalkan seluruh bebenguk Ninomiya. Ninomiya juga berpesan kepadanya untuk bergabung menjadi anggota sekte pendobrak. Malam yang poik itu, setelah berbelanja, Ninomiya dihampiri oleh seorang bondon dan bodyguardnya, menagih hutang yang harus dibayar hingga jatuh tempo sebulan ke depan. Secara tidak sopan, bondon itu menginjak harta karun miliknya. Lalu di sebuah gua itu, Sia memberikan semangatnya untuk menaklukkan labirin tersebut. Namun Ninomiya tidak semangat karena terpikirkan harus bayar anjukan. Setelah melawan para momon, Ninomiya pun terpikirkan untuk memelihara dan beternak para momon di goa tersebut. Pada acara meeting itu, Belza menjelaskan soal momon yang akan muncul pada pawai kematian. Namun, Sia protes. Dia pun diselamatkan oleh Ninomiya saat tempat itu runtuh. Setelah itu Sia memberikan sebuah pisau sihir. Ada momon psikopat alias Majin yang rupanya mengejar Sia karena memiliki sihir yang kuat. Sia berusaha menyerang dan melawannya. Setelah itu Ninomiya disuruh kabur olehnya dan diberikan pisau sihir itu dan melemparkannya ke Majin. Sampai akhirnya Majin itu tiba-tiba berteleport ke area permukaan. Kota di sana pun jadi kacau akibatnya. Majin itu kembali lagi ke sebuah goa, lalu mendatangi Sia dan para bebenguknya. Rupanya, Ninomiya sudah menyiapkan jebakan untuk melumpuhkan Majin tersebut. Namun usahanya masih gagal. Pada rencana kedua, dia memancing Majin untuk mengikutinya dengan membawa Sia sebagai umpannya. Majin dijatuhkan dan dibakar hidup-hidup. Sampai akhirnya Sia kembali memulihkan nyawanya. Dia pun mencoba mengalahkan Majin tersebut. Datanglah Rimu dengan wujud naganya. Dia berhasil mengalahkan Majin itu. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.